Halo, Halo teman-teman. perkenalkan kita dari kampus Wiyata Mandala. Saya perkenalkan, nama saya Senkolas. Nama saya Wilson Julian. Di sini kita akan membahas sedikit soal toleransi antar umat agama di Buddha ya. Kemarin kita sempat datang dan berkunjung ke salah satu vihara di Jalan Kemenangan, namanya Fatukung Dio. ya betul. Kita Kita melakukan wawancara terhadap pengurus-pengurus di sana yang bernama Ci Aling sebagai pemilik dan pengurusnya Mas Toto dan Ibu Monika. ya Di sana kita ngapain nih? kita menanyakan 3 pertanyaan poin kita pada hari ini, yaitu apa aja yang diajarkan Buddha kepada umatnya. Terus yang kedua adalah bagaimana cara menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari dalam ajaran umat Buddha. Yang ketiga itu adalah bagaimana cara Buddha menanggapi konflik antar umat beragama, seperti itu. Jadi nonton sampai selesai, jangan setengah-setengah ya, Iya. agar apa yang kita sampaikan itu tidak terpotong-potong. Kita di sini tuh selaku umat beragama Kristen Ya, dan Katolik disclaimer ya. ya. Saya Kristen dan Niko. Saya Katolik. Iya. Disclaimer ya, omongan untuk- kita di sini ya. itu bukan untuk menjatuhkan atau Merendahkan agama lain. Iya. Ya. Nah, kita lanjut nih. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu mengenai apa aja sih ajaran Buddha untuk setiap manusia atau umat-umatnya, seperti itu. Nah, yang gua tangkap dari wawancara kemarin nih, di Buddha itu bersifat universal ajarannya. Nah, di situ ditekankan bahwa kita harus mencapai kesadaran diri kita masing-masing. Nah, menurut itu gimana? Menurut gua itu betul banget ya, maksudnya kita perlu banget kesadaran diri untuk intervensi diri dan lain sebagainya. Dan kesadaran diri ini maksudnya itu adalah kesadaran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dan berbuat baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan alam, seperti itu. Menarik banget itu. Iya. Kesadaran diri kita itu harus datang dari diri kita sendiri ya. Bukan ikut-ikutan orang lain atau istilahnya itu FOMO. Nah, kesadaran itu tadi lu bilang dari perbuatan baik ya, Iya. serta penghormatan terhadap makhluk dan alam kita. Nah, menurut lu dalam tindakan apa aja sih itu kesadaran diri kita? Kalau mungkin ya, tindakan itu kan sangat penting ya buat kita ya. Kayak di agama kita juga kan iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Ini di sini juga kita harus bertindak untuk melakukan apa sih yang ingin disampaikan oleh ajaran agama lain gitu ya, selain agama kita gitu. Dan dimaksudkan dalam Buddha ini adalah kehidupan itu dipandang sebagai siklus atau reinkarnasi. Maksudnya itu adalah kehidupan kita saat ini adalah hasil dari perbuatan kita di masa lalu, dan tentu saja perbuatan kita di masa sekarang itu menentukan juga di kemudian hari atau di masa depan gitu. Jadi kita harus bertindak baik untuk saat ini, untuk kehidupan kita ke depannya, seperti itu. Intinya itu ajarannya itu harus kita terapkan dalam kehidupan Iya. sehari-hari kita nih. Nah, gue mau lanjut ke pertanyaan kedua nih. Nah, bagaimana sih cara kita menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari menurut Buddha? Kalau kita lihat kemarin ya Son ya, Iya. di sana itu benar-benar menjaga toleransinya sangat kuat ya, untuk menjaga menghormati lah ya, menghormati agama lain, seperti Iya. itu. Jadi untuk di vihara di sana Iya. toleransi antar umat beragama itu benar-benar dijaga dan menyesuaikan kegiatan agama-agama lain. Misalkan contohnya kayak misalkan Natal, terus Paskah, habis itu mungkin Jumatan dan lain-lain sebagainya, itu mereka bisa menyesuaikan supaya tidak adanya bentrok antar umat beragama lain, seperti itu ya. Terus juga mereka juga menitik beratkan pada nilai kemanusiaan dan kebajikan agar tidak terjadinya salah paham antar agama, seperti itu. Keren banget ya cara mereka menerapkan toleransi dalam Iya. kehidupan sehari-hari. Untuk menciptakan keharmonisan antara umat dan agama. Patut Iya. dicontoh banget ya itu ya.
Terus juga cara mereka menghargai perbedaan itu sangat luar biasa. Jadi gak cuma dilihat dari sudut pandang agama, tapi juga dari sudut pandang sosial. Mereka juga kadang suka gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar, dan membantu juga dalam acara-acara besar ya, seperti agama Kristen atau enggak Muslim seperti itu. Keren banget sih. Betul, keren banget. Menurut gua sih saat gua datang ke situ itu mereka menerapkan toleransi yang sangat bagus. Iya. Saat kita datang itu kita di welcome banget sama mereka. Diterima banget ya. Iya. Bener-bener kita kayak tidak ada penolakan, tidak ada yang sesuatu apapun yang membuat kita risih gitu. Bahkan kita bener-bener kayak diterima banget gitu. Terus pasti dari setiap apa ya, kita menjaga toleransi, kita menjaga kesalahan-kesalahan yang membuat terjadinya pertikaian antar agama, tapi tetap aja kita pasti ada aja yang nggak suka gitu, atau oknum lah ya, kita bilangnya oknum pasti ada aja yang membuat konflik-konflik tersebut itu mancing-mancing. Nah, kita mau lanjut nih ke pertanyaan ketiga. Ya. Bagaimana sih cara Buddha itu menanggapi konflik di kehidupan yang muncul gitu? Ya, ini menarik banget untuk dibahas ya, karena kita menanggapinya itu umat Buddha itu menanggapinya itu dengan sangat amat indah ya menurut saya, karena mereka menghindari konflik dengan cara pendekatan, yaitu mencari jalan keluar yang terbaik sebelum mereka main hakim sendiri lah ya istilahnya ya. Jadi mereka harus ada namanya musyawarah seperti itu, ada percakapan dua antar agama gitu, jadi mencari solusi lah gitu, jadi tidak ada terjadi kesalahpahaman antar agama. Dan Pak Toto juga menjelaskan sedikit ya cara menghadapi konflik di wihara tersebut adalah dengan kesadaran duniawi atau dengan diskusi ya, diskusi, terus juga merasa bahwa persaudaraan antara umat, antara kita sesama itu harus lebih besar daripada ego kita sendiri, seperti itu Son. Pendekatannya sangat baik ya. Betul. Nah, di sana itu umatnya itu dikasih solusi untuk mencari sudut pandang lain yang baik ya. Betul. Nah, jadi benar-benar diubah lah pola pikirnya. Jadi jangan sampai kita benar-benar lanjut sama pikiran kita sendiri. Justru kita harus berpikir terbalik dari apa yang terjadi, seperti itu. Nah, pertanyaan kita nih udah habis nih. Gue mau nanya pribadi ke lu nih. Kemarin kan lu itu lakuin apa sih, sembahyang? Oh ya, gue sempat sembahyang ya. Gue coba sempat kemarin tuh sempat kayak penasaran lah gimana sih cara doanya, cara sembahyang itu seperti apa. Terus akhirnya coba bertanya sama Pak Toto gitu kan, boleh gak sembahyang gitu. Iya, sorry gue potong. Itu di agama lu tuh boleh ya buat lakuin hal Kalau di itu? agama kita Katolik masih bisa. Kalau Kristen kan mungkin nggak bisa ya. Iya. Kalau di Kristen bisa, di Katolik bisa gitu. Dan dijelasin juga soal dewa-dewanya, dan kemarin itu gua sembahyang ke dewa Pacukkung Bio yang itu ya, utamanya. Iya betul. Itu dewa simbol dewa keberuntungan, membawa rezeki dan kemakmuran, seperti itu Son. Terus juga kalau cara doanya ya, cara sembahyangnya itu Gimana? pertama itu kita sebutin nama lengkap. Sio. Ya, Sio itu ya kalau zaman sekarang bintang ya. Mirip-mirip lah itu ya. Terus sama umur kita. Kalau saya 21, kalau di doa di sembayangnya itu jadi 22. Jadi dinaikin satu nomor lah ya, satu angka gitu. Sama permohonan habis itu. Dan kalau boleh tahu, sorry, permohonan yang lu lakuin, yang lu minta itu apa sih? kemarin tuh minta rezeki lah ya, rezeki juga sama bisnis lah. Aku pengen bikin usaha kan, terus saya kayak mohon lah gitu kan, bisa gak gitu kan. Jawabannya tuh gimana tuh yang lu rasain? Itu kan kemarin kan sembahyang ya, yang ini kan sembahyang ya. Terus ada juga dua metode ternyata. Apa tuh? Ada namanya itu
cabai. Ya, cabai itu kayak sejenis apa ya? Kayak pisang, kayak pisang gimana ya? Sabit. Iya kayak sabit gitu Ya. ya. Dua sisi gitu nanti kita tampilkan. Dua sisi itu. Nah, ada satu sisi sembung dan sisi datar. Nah, dua ini kita lempar lah, kita lepas dari ketinggian gitu. Nanti dewa atau leluhur kita itu akan menjawab apakah ya setuju, tidak setuju gitu. Yang lu dapet kan itu apa? Kalau kemarin itu dia ketawa 2 kali. Gimana tuh? Jadi Posisinya gimana? kutubnya itu Cembungnya itu ke atas. cembungnya ke atas sama cembungnya ke atas dua-duanya. Ya jadi ketawa dia. Nggak tahu ya kenapa dia ketawa ya. Mungkin melihat cara doanya pertama kali mungkin dia ketawa gitu kan. Kita nggak ada tahu. Terus habis itu 3 kali lempar ya. 2 kali itu. 2 kali ketawa. Terus yang terakhir itu kutubnya tutup dua-duanya. Jadi pucuknya tuh ke atas. Datar maksudnya. Datarnya Ya. di bawah gitu ya. Artinya apa tuh? Itu menandakan tidak setuju, tidak setuju Permohonan itu. tuh. Karena kan soal bisnis ya kan sensitif ya, uang kan Iya. itu kayak kalau salah langkah dikit rugi gitu kan. Ya itu ada penjelasannya. Mas Soto juga menjelasin bahwa kalau misalkan dilakukan atau dibuka usaha sekarang itu akan menimbulkan kerugian, terus juga banyak banget hambatannya seperti itu. Terus juga kemarin kan kalau nggak salah lu sempet nanya Mas Toto sempet ngebahas ya bahwa Vihara ini memiliki Konsep menganut Tridharma. Tridharma ya. Oh itu ada 3 aliran itu. Yang pertama itu Buddha, yang kedua Taoisme, yang ketiga itu Konghucu. Yang gue tahu itu Buddha sama Konghucu doang sih. Nah, itu keren banget ya, maksudnya dari 2 aliran yang berbeda mereka bisa menyatukan aliran itu. Iya. Gitu. Dengan waktu yang sangat panjang pastinya ya, nggak mudah banget untuk menyatukan itu, tapi mereka bisa menyatukan itu dengan sangat baik, dengan segala toleransinya, terus juga dengan kehangatan yang mereka ciptakan gitu ya antar umat agama gitu dan aliran mereka gitu. Nah mungkin kita udahin dulu ya podcast kita ya. Sampai sini saja renungan, terus juga refleksi diri kita bahwa kesadaran diri itu diperlukan ya, Sangat nggak penting. cuma agama Buddha ya, tapi juga kita Iya. sebagai mungkin agama lain gitu ya, Kristen gitu dan agama lain itu juga butuh kesadaran diri, refleksi diri, itu menyadarkan kesalahan kita apa selama ini hidup kita seperti itu. Nah, kita mau ucapin terima kasih untuk penonton yang udah nonton. Terus lanjut nih. Mohon maaf bila ada kata Ya. yang kurang atau salah dari kita mohon maaf. Kita dari sudut pandang orang Kristen dan Katolik. Iya, betul. Dan buat kalian yang ingin berkunjung ya bisa banget nih datang ke Vihara Tukung Bio di Iya. Jalan Kemenangan. Yang kalau kalian tahu itu di depan sekolah Ricci itu ada gang. Tuh nanti kita tampilkan ya foto Iya. depannya seperti apa, nanti kalian bisa searching di Google. Mereka tuh welcome banget buat kita, walaupun awalnya itu kesannya itu agak deg-degan ya, Iya. waktu pemiliknya itu kayak negur kita gitu. Ternyata emang welcome ya guys. Iya. Buat kalian mau belajar agak budayanya, alirannya itu bisa langsung aja ya. Oke guys, terima kasih dari kita. Terima kasih. Terima kasih. aja kalau yang ngerti ya tolong dijelasin apa aja satu namanya